Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai teknologi jaringan telekomunikasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu telekomunikasi. Telekomunikasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain atau beberapa lokasi yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi itu adalah perpindahan data atau informasi dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain dengan perantara media elektronik seperti itu. Kemudian, apa itu sistem telekomunikasi? Nah, sistem telekomunikasi merupakan kumpulan hardware dan software yang sesuai atau yang kompatibel yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi intinya kalau sistem telekomunikasi ini adalah komponennya atau kumpulan hardware dan software yang sesuai seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh dari komponen sistem telekomunikasi. Dapat dilihat di sini bahwa di gambar ini terdiri dari hardware dan software untuk mendukung telekomunikasi seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang komponennya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada komputer atau host. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mengolah informasi. Yang kedua ada terminal yang fungsinya untuk memantau peralatan input atau output untuk mengirim dan menerima data. Nah, setelah itu ada saluran komunikasi. Nah, ada kabel, telepon, udara. Nah, udara di sini maksudnya adalah jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Bisa dicontohkan seperti WiFi dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga pengolah komunikasi. Contohnya itu seperti modem, controller, multiplexer, front-end processor, dan lain-lain. Yang fungsinya adalah membantu mengirimkan dan menerima data. Nah, yang terakhir, kan tadi ada hardware semua, sekarang ada software. Nah, software komunikasi yang mengontrol aktivitas input, output, dan mengelola fungsi lainnya dalam jaringan komunikasi. Jadi intinya komponen sistem telekomunikasi ini terdiri dari hardware dan software yang saling berhubungan antara satu sama dengan yang lain. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang topologi jaringan telekomunikasi. Di sini ada 4, ada star network, kemudian ada bus network, ada ring network, dan yang terakhir ada hybrid network. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada star network. Nah, dinamai sebagai topologi bintang atau star karena memang secara desain rakitannya itu menyerupai bentuk bintang dengan satu pusat server yang berada di tengah. Nah, contohnya seperti ini, dapat dilihat di sini. Ini adalah servernya. Jadi pusatnya di sini yang dikoneksikan ke beberapa komputer yang saling berhubungan. Kemudian tipe jaringan ini seringkali digunakan sebagai topologi jaringan komputer di beberapa perusahaan yang menganut alur koordinasi terpusat. Nah, tujuannya kenapa? Agar semua data yang dikirimkan terlebih dahulu disaring melalui server pusat, baru kemudian disalurkan ke node yang lain atau komputer yang lain. Jadi intinya dari satu komputer, misalkan ini ada komputer A, B, C, D, E. Nah, ini akan disaring terlebih dahulu di pusat, kemudian dari pusat baru dikirimkan ke komputer yang lain seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama, bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer, kelebihan yang start network. Kemudian jika terjadi kerusakan, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, jika terdapat komputer klien yang error, maka tidak akan mempengaruhi klien yang lainnya. Nah, maksudnya bagaimana? Ini adalah komputer klien. Nah, komputer klien. Nah, misalkan di sini ada yang error, maka tidak akan mempengaruhi keempat komputer klien di sini. Jadi yang rusak ini saja. Nah, seperti itu. Kemudian, kecepatan jaringan yang dihasilkan sama besar antara masing-masing komputer klien dengan server pusat. Jadi sama saja. Yang kelima, topologi star ini kompatibel dengan berbagai jenis kabel.
Nah, itu adalah kelebihannya. Dan yang terakhir, yang keenam, jika ingin menambah komputer klien, maka tidak perlu instalasi ulang untuk semua komputer yang terhubung. Jadi kalau ingin menambah lagi, tinggal memasukkan kabel, menghubungkan dengan pusat, dan menambah satu klien lagi, seperti itu. Nah, sedangkan kelemahannya, yang pertama, pastinya membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, jika terjadi kerusakan pada servernya, atau pada switch atau pada hub, switch atau hub ini yang menghubungkan antar berbagai kabel. Nah, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan. Karena kenapa? Karena kan jika pusatnya gangguan, maka semua klien akan mengalami gangguan seperti itu. Yang ketiga, semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin lamban proses transfer datanya. Yang keempat, dengan banyaknya komponen yang digunakan, maka dalam penerapannya membutuhkan biaya pembangunan yang relatif mahal. Karena sebagian banyak komputer klien, maka kabelnya itu akan semakin banyak pula. Karena per komputer klien akan terhubung ke komputer server seperti itu. Nah, seperti ini maksudnya. Ini ada komputer server yang mana tiap klien akan terhubung kabel dengan komputer server. Nah, seperti ini. Ini disebut star network. Selanjutnya ada bus network. Nah, digunakan oleh perusahaan berskala kecil bus network ini. Kemudian semua perangkat komputer terhubung dengan menggunakan kabel utama. Jadi ada namanya kabel utama ini. Yang di tengah ini adalah kabel utama. Setelah itu terdapat kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan. Yang fungsinya itu adalah sebagai kabel utama atau backbone pada jaringan topologi ini. Nah, ini pasti ada satu jaringan, satu kabel tunggal seperti ini. Seluruh komputer dapat saling mengirim dan menerima paket data. Namun, kabel utama harus dalam keadaan bebas pada saat pengiriman data. Maksudnya itu, komputer lain tidak sedang melakukan pertukaran data. Jadi, misalkan ini ada komputer A, B, C, D, E. Komputer A ingin transfer file ke sini. Sebentar. Ini komputer A. Ini komputer E misalkan. Komputer A ingin mengirim transfer ke sini, bisa. Tapi dengan syarat komputer ini, ketiga komputer ini tidak melakukan pengiriman data. Jadi otomatis ngirim datanya seperti ini. Nah, selanjutnya kelebihannya bus network yang pertama, install lagi topologinya tergolong mudah dan sederhana. Jadi instalasinya topologi bus network ini sederhana dan sangat mudah. Yang kedua, desain jaringannya itu menyerupai interior bus. Maka layoutnya juga cukup sederhana, lurus gitu saja. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan banyak kabel dan komponen. Maka dari segi pembuatannya itu tergolong murah daripada yang tadi itu. Yang keempat, topologi bus termasuk mudah untuk dikembangkan dan tidak mengganggu perangkat jaringan lainnya yang terhubung. Nah, yang kelima, jika terjadi kerusakan pada salah satu perangkat komputer klien, maka tidak akan mempengaruhi perangkat klien lainnya. Ya, karena kan jaringannya lurus seperti ini. Jika ada salah satu yang rusak, maka tidak akan mempengaruhi komputernya lainnya. Dalam pembuatannya, topologi bus ini tidak memerlukan hardware seperti switch atau hub layaknya pada topologi star. Jadi, tinggal membutuhkan kabel yang saling terhubung ke kabel tunggal itu. Nah, sedangkan kelemahannya yang pertama, jika terjadi gangguan pada salah satu perangkat komputer, maka untuk mendeteksi letak kesalahannya cukup sulit karena kan tidak ada hub dan switch, langsung menggunakan kabel. Maka untuk mendeteksi kesalahannya itu sangat sulit sekali. Ada di komputer klien keberapa. Yang kedua, semakin banyak perangkat komputer yang terhubung, maka jalur lalu lintas transfer datanya itu juga akan semakin padat. Jadi pengiriman datanya itu akan semakin lamban. Yang ketiga, nah ini, jika jalur utama yang mengalami kerusakan atau error, maka semuanya satu jaringan itu akan lumpuh atau tidak dapat digunakan. Yang keempat, untuk memperkuat sinyal harus menggunakan repeater. Jadi tidak bisa terlalu panjang seperti itu. Yang kelima, jika salah satu komputer klien membutuhkan kecepatan akses data yang tinggi, maka akan mempengaruhi
kecepatan akses data pada perangkat lainnya. Karena ini hanya terhubung dengan satu kabel tunggal, jadi harus mengantri kecepatannya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari bus network. Ada kabel tunggal, ini adalah kabel tunggalnya yang saling terhubung. Kemudian ada yang ketiga, topologi yang ketiga yaitu ring network. Topologi yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, di mana rangkaiannya ini membentuk titik-titik yang masing-masing titik terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Nah ini ada satu titik. Nah, di mana titik-titik ini saling terhubung antar satu dengan yang lainnya. Kemudian masing-masing titik berfungsi sebagai repeater atau penguat sinyal di sepanjang sirkulasi ini. Nah, titik ini berguna sebagai repeater atau penguat sinyal. Kemudian, topologi ini sering digunakan di banyak perusahaan. Ini contoh dari ring network. Nah, karakteristiknya itu seperti apa? Dapat dilihat di mana token akan melewati titik-titik atau node, kemudian memberikan apakah informasi dari sumber digunakan pada titik yang akan dilewati. Misalkan, server mengirim data ke komputer ini. Nah, nanti akan berputar terlebih dahulu. Apakah di sini butuh datanya? Tidak, maka akan dilewati. Apakah di sini butuh datanya? Tidak. Apakah di sini butuh datanya? Butuh, maka akan langsung masuk ke sini. Seperti itu. Kelebihannya apa? Yang pertama, mudah dalam hal perancangan dan implementasinya. Yang kedua, biaya instalasinya itu cenderung lebih murah. Yang ketiga, topologi ring ini memiliki performa koneksi yang lebih baik daripada topologi star dan topologi bus tadi. Yang keempat, topologi ring ini juga dinilai lebih hemat kabel. Yang kelima, mudah jika ingin dilakukan instalasi ulang atau konfigurasi ulang dalam perangkatnya. Yang keenam, menghindari tabrakan data pada saat proses pengiriman atau collision. Karena hanya ada satu node yang dapat dikirimkan dalam satu waktu. Jadi akan muter seperti tadi. Apakah klien A membutuhkan data ini? Tidak. Maka akan muter lagi klien B dan seterusnya. Seperti itu. Kelemahannya, yang pertama, jika terjadi kesalahan dalam satu node atau titik, bisa mengakibatkan kesalahan dalam seluruh jaringan. Nah, ini yang sangat riskan sekali. Yang kedua, jika ingin mengembangkan jaringan, maka prosesnya itu terkesan kaku. Karena pemindahan, penambahan, dan pengubahan perangkat akan mempengaruhi semua jaringan. Yang ketiga, semakin banyak titik, nah semakin lama proses pengiriman datanya. Karena misalkan ada 10 titik, maka kita harus mengantri dari 10 titik itu. Apakah klien A membutuhkan, tidak, apakah klien B membutuhkan, dan seterusnya sampai 10 titik itu. Yang nomor 4, memiliki konfigurasi yang lebih sulit dibandingkan dengan topologi yang lain. Jadi sulit sekali topologi ring ini. Nah, contohnya seperti ini. Seperti yang saya contohkan tadi. Saya lanjutkan. Yang keempat atau yang terakhir ada topologi hybrid network. Topologi jaringan yang sering digunakan pada jaringan yang berskala besar. Nah, jadi suatu topologi jaringan yang menggabungkan dua atau lebih topologi yang berbeda dan membentuk jaringan komputer yang baru. Dapat dilihat di sini, ini ada topologi star digabungkan dengan topologi ring. Nah, ini adalah penggabungan dua atau lebih topologi yang berbeda sehingga menjadi jaringan komputer yang baru, seperti itu. Nah, ini penggabungan dua topologi jaringan atau lebih pada topologi hybrid akan menghasilkan suatu struktur jaringan yang lebih rumit daripada topologi sebelumnya. Nah, yang keempat, dalam topologi ini terdapat dua jenis topologi yang berbeda atau lebih, di mana semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi terdiri dari dua atau lebih, yang mana semuanya ini akan menjadi satu kesatuan utuh jaringan, seperti itu. Nah, kelebihannya sekarang. Yang pertama, dapat digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Dapat diterapkan pada ekosistem jaringan yang berbeda-beda, sehingga lebih fleksibel dan efisien. Yang ketiga, topologi ini dapat dikostumisasi sesuai dengan pengaturan jaringan yang dibutuhkan. Jadi tergantung perusahaannya ingin menggunakan star dan ring dan seterusnya. Yang keempat, kerusakan atau gangguan pada salah satu node tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan serta keseluruhannya.
Yang kelima, proses transfer data dapat berjalan dengan baik. Dan yang keenam, kecepatan aliran data dalam jaringan dapat berjalan dengan stabil. Dan yang ketujuh, topologi ini dapat dikembangkan dengan mudah tanpa mengubah topologi yang sudah ada. Jadi misalkan sudah ada topologi ring, kemudian ada topologi bus. Nah, untuk menggabungkan dua topologi itu kita tidak perlu mengubah salah satu darinya. Kita hanya perlu menggabungkan dari kedua topologi itu. Kelemahannya yang pertama, proses instalasinya itu tergolong sangat rumit. Yang kedua, penggabungan beberapa topologi dalam satu struktur jaringan membuat topologi hybrid ini cukup sulit untuk dikelola. Yang ketiga, membangun topologi hybrid ini membutuhkan biaya yang mahal karena memakai banyak kabel dan hub. Nah, yang keempat, biaya perawatan jaringannya tergolong sangat mahal. Contohnya seperti ini. Ini ada gabungan dari topologi bus dengan topologi ring. Nah, dijadikan satu. Ini namanya hybrid. Selanjutnya ada klasifikasi jaringan komputer. Nah, klasifikasi jaringan komputer ini dibagi menjadi 3. Ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Jika LAN itu berarti Local Area Network. Jika MAN, Metropolitan Area Network. Dan jika WAN, maka Wide Area Network. Kita akan bahas satu persatu. LAN atau Local Area Network menghubungkan komputer dalam cakupan wilayah yang sempit. Kemudian jaringan komputer yang satu ini cukup sederhana, bisa menggunakan hub, switch, kabel UTP, router, dan lain-lain. Yang ketiga, jaringan di sekolah, di kampus, perusahaan, warnet, dan rumah contohnya. Dan keempat, untuk penggunaan dalam skala kecil. Dan yang kelima, jaringan LAN ini tidak cocok untuk berkomunikasi ke luar jaringan dan cakupan transfer datanya juga tidak begitu luas. Contohnya seperti ini. Ini ada di lab komputer misalkan. Jadi ada komputer server terhubung ke komputer yang lain menggunakan hub. Nah, jadi ini disebut LAN. LAN ini sering digunakan di jaringan sekolah, kampus, perusahaan, warnet, rumah, dan lain-lain seperti itu. Nah, sedangkan jika MAN ini adalah Metropolitan Area Network. MAN ini menghubungkan komputer dalam skala jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan LAN tadi. Kemudian digunakan untuk menghubungkan komputer dalam suatu kota ke kota lainnya. Setelah itu, jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah contohnya. Nah, skala jaringannya itu cukup luas jika dibandingkan dengan LAN tadi. Nah, tapi dalam jaringan MAN ini cukup banyak memakan biaya operasional. Nah, dapat dilihat di sini gabungan antara LAN, misalkan antar satu sekolah SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMK 4 digabung dalam satu kota itu namanya adalah MAN. Berarti jaringan dalam kota ini adalah MAN atau antar kota dengan antar kota itu disebut MAN, Metropolitan Area Network seperti itu. Dan yang terakhir ada WAN. WAN ini adalah Wide Area Network. Cakupannya lebih luas dan dengan teknologi yang lebih canggih jika dibandingkan dengan LAN atau MAN. Kemudian menghubungkan jaringan antar negara, bahkan antar benua. Kemudian terdiri atas banyak jaringan LAN dan jaringan MAN sekaligus. Jadi di dalamnya itu terdiri dari banyak jaringan LAN dan jaringan MAN yang digabung jadi satu dalam satu area. Kemudian biasanya menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah ataupun melewati jalur bawah laut untuk membentuk jaringan. Jadi WAN ini menghubungkan jaringan antar kota, bahkan antar pulau, bahkan antar negara, bahkan antar benua seperti itu. Jadi jaringan yang sangat besar sekali WAN ini disebut Wide Area Network. Nah, biaya operasionalnya ini dan perawatannya pastinya sangat mahal. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari dan dipahami materi ini karena nanti akan masuk di UTS. Jika ada pertanyaan atau masih belum paham dengan materinya, silahkan sampaikan di komentar YouTube atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.